selalu beri. Terima kasih kepada Alaska menuju Rusia mengalahkan menit 41 tahun. Saya nggak peduli berapa orang yang melakukan ini, kami membuat patah hati ini. Saya kasih judul yang terdalam tentang ibu saya. Dulu saat aku mulai mengingat hal-hal mengenai kehidupan, umur saya waktu itu kira-kira 5 sampai 7 tahun. Saya ingat betul ibu pernah mengajak saya ke Tokau, tidak jauh dari sini Bapak Ibu sekalian. Pulang dari sana, ibu gendong saya di dalam baka bersama dengan setengah isi baka itu, mungkin isinya pisang, mungkin isinya ubi, sayur dan lain-lain, saya lupa. Kaki kecil saya tidak bisa menyesuaikan langkah ibu saat itu. Yang Bapak Ibu tahu bahwa ibu saya sangat cekatan, gesit, jalannya sangat kencang. Itulah kekaguman pertama saya mulai tumbuh pada ibu saya pada saat itu. Pernah sekali waktu kira-kira kelas 4 SD atau kelas 5 SD, saya tidak ingat benar, saya harus membayar LKS, lembar kerja siswa. Saya sampai di rumah ini beritahu ke ibu saya harus membayar LKS kurang lebih harganya 2.800 rupiah. Ibu tidak punya uang. Idenya spontan datang, ngajak saya ke Salu di bawah sini, sungai kecil di bawah sini ada pohon nangka. Kita petik buah nangka itu, kita bawa ke pasar. Saya hanya sanggup bawa 2, ibu saya bawa 5, 6. Dibawa ke pasar, ditaruh di karung, lalu direngek pakai dodo. Sore itu saya ingat sekalipun hujan, tapi saya melihat ibu dari belakang sangat letih, keringat mengalir penuh tubuhnya, walau hari sedang dingin. Disitulah muncul rasa cinta kedua kali dan kekaguman saya pada ibu. Tamat SD 97, Bapak Ibu tahu saat itu terjadi krisis. Rencananya saya ditunda 1 tahun untuk masuk SMP karena kakak-kakak saya harus menyelesaikan studi dulu. Saya ingat betul waktu itu, tiba-tiba ibu datang dari Getengan karena ibu waktu itu tinggal di pasar, datang menemui saya di sawahnya nenek Tian di dalam sini. Dia teriak sama saya, ikat kerbau itu, kau pergi daftar sekolah. Disitulah saya sangat senang dan bersyukur. Saya berterima kasih karena saya bisa melanjutkan studi pada saat itu, tidak ditinggalkan teman-teman sekelas saya. Waktu berjalan sangat cepat. Luluslah saya SMA tahun 2023. Bapak, ibu, kakak-kakak memutuskan mengirim saya keluar dari kampung untuk kuliah. Saya memilih kota Manado. Mereka semuanya setuju. Saat itu, untuk menambah uang kuliah, uang transport, saya ingat benar, ayah ibu sepakat untuk mengosongkan kandang kami. Bahkan bayi Nana pun dijual. Saya ingat ibu ikut juga.
menglembak bayi lewat panampun termus bebali. Pertama kali saya berpisah jauh dari ibu tahun 2003, berangkat Manado. Ibu antar saya sampai di Lempe. Air muka ibu segar. Saya lihat senang, saya lihat harapan. Saya pun pergi dengan bahagia. Kedua kalinya saya merantau ke Jayapura setelah saya menyelesaikan studi saya di Manado. Ibu juga antar sampai di Lempe. Saya bersama kakak Roni akhirnya ke Makassar berdua. Perpisahan itu pun saya rasakan bahagia. Air muka ibu saya segar. Tahun 2014, ibu ke Jayapura menemani saya, adik saya Erni, Mama Salu, adik saya Elni, Mama Savana. Ibu menemani kami berminggu-minggu sebelum saya akhirnya berangkat studi lanjut di Amerika tahun 2014. Pagi-pagi sebelumnya, ibu dengan lembut bangunkan saya kurang lebih jam 4 subuh, setengah 5 pagi hari. Dia bangunkan saya, Roy bangun dengan lembut. Kebiasaan ibu saya yang saya lihat selama ini, setiap pagi dia bangun berdoa. Dan saya ikut sampai sekarang dia masih lakukan. Di Bandara Sentani di kota Jayapura, saya memeluk ibu, menunggunginya pergi. Saat itu perpisahan cukup berat, tapi lagi-lagi saya melihat air muka ibu saya sangat segar, tidak ada kekhawatiran. Tahun 2022, ibu sekali lagi mengantar saya ke bandara di Buntukuni. Saat itu saya menuju ke Malang untuk mengambil kursus singkat di salah satu universitas di Malang. Di bandara sama seperti biasa, ibu bersemangat. Juga saya melihat harapan besar di mukanya. 9 Januari 2024 kemarin, kami hampir sekeluarga ke bandara Buntukuni, termasuk ibu yang tidak pernah mau alfa, juga mengantar saya menuju ke Amerika. Subuh-subuh sebelumnya semuanya bangun, ibu juga bangun, membuat kue bekalku berangkat. Pagi itu kami sekeluarga bangun berdoa. Dan itulah ibadah terakhir saya bersama ibu. Seminggu sebelumnya, sebelum berangkat, saya dan ibu hanya berdua di dapur. Kami ngobrol, tiba-tiba ibu memeluk saya. Dia kali ini tidak tahan menahan air matanya. Saya pegang kedua tangannya. Jangan nangis, saya akan kembali. Saya pasti kembali lagi, ibu. Di bandara saat itu, saat-saat terakhir sebelum masuk ke ruang check-in, sekejap saya melihat wajah ibu, juga melihat wajah bapak. Itulah pertama kali dada saya sangat sesak. Inilah pertama kali saya merantau. Saya rasanya ingin meledak, menangis. Sambil menahan diri, saya berjalan mengunjungi mereka. Sepanjang perjalanan saya menangis sampai di Makassar. Bahkan saya sempat mengirim pesan kepada teman saya Ira, bahwa ini pertama kali dalam hidup saya, dari puluhan perjalanan yang saya lalui, ini yang terberat, ini yang paling haru bagi saya. Ternyata
Inilah alasannya. Saat aku kembali, ibu telah tiada. Ibu telah pergi. Selamat jalan, ibuku sayang. Terima kasih telah mendidik kami anak-anakmu menjadi pribadi yang tangguh. Ketulusanmu, kasih sayangmu ibu akan kubawa kemanapun aku melangkah. Kami semua anak-anakmu, kau tahu kami sangat mencintaimu. Sampai jumpa di Yerusalem baru. Terpujilah nama Tuhan. Itulah ungkapan hati dari anak cucu yang diwakilkan oleh Saudara Roy. Ibu telah meninggalkan teladan yang baik bagi kalian. Jangan pernah dilupakan, tapi lakukanlah sepanjang kehidupan kalian. Tuhan Yesus memberkati. Di tangan kami ada beberapa ungkapan belasungkawa yang langsung saja akan kami bacakan dari tempat ini. Ungkapan belasungkawa yang pertama dari suami, anak, dan cucu. Ungkapan belasungkawa yang kedua dari jemaat GES Bagetengan. Ungkapan belasungkawa yang ketiga dari keluarga besar Permias, Gainesville, Florida, Amerika Serikat. Ungkapan belasungkawa yang keempat dari keluarga besar Siampa. Ungkapan belasungkawa yang kelima dari alumni tahun 2003 SMU Negeri 1 Menkendek. Ungkapan belasungkawa yang keenam dari keluarga besar Gereja Toraja Jemaat Tondon Makale. Ungkapan belasungkawa yang ketiga dari Gamara Unhas. Ungkapan belasungkawa yang kesembilan dari jemaat Ora et Labora Lagia Sabang. Ungkapan belasungkawa yang ke-10 dari jemaat Gesba Philadelphia Teling Atas Manado. Dan ungkapan belasungkawa yang terakhir yaitu yang ke-11 dari Fulbright Indonesia 2024. Kepada perkumpulan atau alumni-alumni yang telah mengirimkan ucapan belasungkawa diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah acara yang kita lalui bersama. Atasnya diucapkan kiranya Tuhan Yesus memberkati sekalian kita yang ada. Dan yang berikut penyampaian atau ungkapan dari pemerintah. Untuk itu bila ada pemerintah di antara kita, kami berikan kesempatan.